レイモン、ネイルバートロモン、デジクロス、メタルブレイモン、カードロモン、うわー、カーブレイモン、レイモン、Yo, Orewaru Kuren, dan sekarang saya sudah pulang ke rumah tercinta, teman-teman. Dan kemarin kita kan bahas ini ya, senja ya, teman-teman. Dan mungkin kalau saya nonton Spy Family, saya jadiin konten kali ya. Apa perlu, teman-teman? Mudah-mudahan risetnya lancar juga sih. Soalnya saya belum riset sama sekali, belum nyentuh sama sekali, belum nonton sama sekali juga. Kemarin juga pas review episode Ghost Game kan saya cuman melihat saudara saya punya komiknya. Oh my god, ya sudahlah. Dan juga sekarang karena ini channel Digimon dan bakal bahas menyeluruh di YouTube ya, sebenarnya kalimat jangan sampai keluar sih. Tapi ya pertama di Indonesia, teman-teman. Kita bakalan fokus buat karakter review ya. Karakter Digimon kita review semua, teman-teman, di channel ini. Konten Digimon Frontier, kapan-kapan lagi deh. Kemarin baru terakhir Koji sama Koichi ya, teman-teman. Pokoknya bahas karakter juga, teman-teman ya. Aduh, ini padahal anniversary-nya Frontier, tapi saya malah ini ngesampingin konten Digimon Frontier ya. Soalnya ini sih nggak banyak juga yang nyentuh ataupun tahu tentang Digimon Cross Wars. Jadi kita coba bahas satu-satu aja di sini ya, teman-teman. Oke. Kemarin kita bahas Twilight Army ya, teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas lagi. Dimulai dari Blue Flare Army. Ini salah satu pasukan di Digimon Cross Wars yang pasti, yang dipimpin oleh Jenderal Manusia bernama Aonuma Kiriha. Ini karakter yang benar-benar terbilang best tamer sih, teman-teman, di series ini, teman-teman. Dan buset, ada berapa nih best karakter di Cross Wars, teman-teman? Taiki ada, Yu ada, Tagiru pun ada, teman-teman ya. Tapi kalau Tagiru itu si adik kelasnya Taiki sih, teman-teman. Terus ya, untuk Kiriha ini akan selalu berlaku, teman-teman. Akan selalu berlaku untuk tamer non MC, non main karakter ya. Ya terus gimana ya? Ya gimana enggak gitu. He's not just the best, he's also respectable. Nah, Kyoshiro gimana? Katanya best tamer. Wah, lawak Anda. Anda nyamain bandingin Kiriha sama Kyoshiro. Wah, lawak Anda. Ini pasti Anda udah stres. Aduh, aturan tuh berdua di Digicross aja, di fusion biar jadi perfect rival gitu. Hatinya kuat, terus otaknya juga cerdas bukan main gitu. Oh my god. Ya udah, langsung aja. Jadi gimana perjalanan Kiriha dari kecil sampai mengenal Digimon ini dan jadi sosok best tamer ya, teman-teman. Simak aja di sini. Jadi waktu kecil Kiriha itu adalah sosok yang sangat cengeng dan dia selalu berlindung di balik kasih sayang ibunya. Sementara ayahnya selalu mendorongnya untuk menjadi sosok yang kuat karena suatu hari Kiriha akan mewarisi Aonuma Group, yaitu perusahaan bapaknya, teman-teman, yang sudah terbilang sangat besar dan punya 10 cabang atau apa sih, saya lupa. Perusahaannya udah gede dan suatu saat dia akan mewarisinya gitu. Terus karena ini Kiriha jadi lebih menyayangi ibunya gitu kan. Tapi suatu hari kecelakaan pun terjadi dan memisahkan Kiriha dengan orang tuanya. Setelah pemakaman mereka, kerabat dan karyawan bapaknya ya, justru meninggalkan dan mengkhianati Kiriha. Mereka ngambil semua harta dan juga aset yang mereka miliki sampai Kiriha tuh bener-bener gak punya apa-apa. Aduh, parah banget nih. Ini aset perusahaan sama rumahnya diambil. Sejak saat itu pun juga dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat lagi, melebihi bapaknya gitu kan. Dan kemudian suatu hari dia terpanggil ke dunia digital oleh Bagramon ya, teman-teman. Tapi waktu itu dia belum tahu dan belum sadar siapa yang memanggil dia. Terus dia dikasih crossloader gitu kan. Kenapa Kiriha yang terpilih adalah karena si Bagramon ini merasakan bahwa dirinya haus akan kekuatan, dan juga Bagramon ini sedang dalam upaya mencontoh idenya Dark Knightmon yang memberikan crossloader pada manusia. Nah, itu lebih tepatnya pada Yu ya, teman-teman, dan juga Nini. Namun saat itu ya Kiriha emang nggak tahu sih itu Bagramon ya. Dan dia nggak peduli. Baginya tuh udah cukup asalkan dia bisa jadi yang terkuat dan membuktikan kekuatannya di dunia tersebut.
sejak saat itu dia bertemu dengan Greymon dan Milbert Dramon, tapi di sini nggak dijelasin gimana cara ketemunya ya teman-teman. Tiba-tiba udah punya aja gitu, ya kan? Isinya pasukan kuat ya, nggak cuman mereka berdua doang, ada Golemon, ada Gaussmon dan lain-lain gitu kan. Digimon pasukan kelas berat gitu, senjata semua. Bahkan Taktimon pun sampai muji dia karena dia bisa jinakin Greymon gitu. Nah, terus sejak awal juga Kiria tuh sering ngandelin Greymon dan Milbert Dramon untuk Digicross jadi Metal Greymon. Nah, ini salah satu favorit saya juga teman-teman. Dan dia adalah Digimon yang dilengkapi dengan persenjataan berat, daya serang yang kuat, dan mampu menghabisi pasukan dalam sekali kemunculannya tanpa ampun, teman-teman. Itu benar-benar wah, tanpa ampun, kuat, bukan main, teman-teman. Hingga dia bertemu dengan Taiki dan kagum dengan kekuatan dan tekad yang dia miliki, sehingga si Kiriha ini pengen menjadikan Taiki sebagai bawahannya dia gitu kan. Akhirnya ketemu lagi di Lake Zone, teman-teman. Dan dia memamerkan kekuatannya saat Bagra Army menyerang istana dengan Metal Greymon yang menyapu bersih pasukan Icemoon ya teman-teman. Benar-benar disapu bersih semuanya teman-teman ya. Setelah itu dia juga sering bertemu dengan Nene dan membicarakan soal tawaran kerjasama. Awalnya Kiriha mengira kalau Nene itu adalah seorang yang cuman hobi stalking doang dan gak punya kekuatan, tapi ternyata si Nenek ini kuat teman-teman. Dia punya Sparrowmon dan dengan modal Sparrowmon aja dia bisa menghabisi pasukan musuh gitu kan. Dia juga bisa terbang cepat, lincah, dan bahkan menghindari serangan yang bahkan gak bisa dihindari sama Beelzebumon dan lain sebagainya ya kan. Terus ya setelah insiden di Sand Zone di mana mereka bekerja sama untuk pertama kali, si Kiriha pergi sendirian lagi karena kode crown-nya udah diambil sama Taiki. Jadi ya udahlah, nggak ada urusan lagi di sini, pergi aja yuk gitu. Si Kiriha pergi dan ketemu lagi sama Nene pas dia ke Forest Zone kan teman-teman. Diminta kerjasama lagi. Gak tahu kenapa ini Kiriha tuh selalu mau kalau Nene yang ngajak kerjasama gitu. Namun dia menilai Nene tuh mengkhianati dia setelah Dark Knightmon muncul dari crossloader-nya dan kemudian menjatuhkan Metal Greymon. Nah, setelah beberapa saat kan Taiki ini mancing dia biar gak down berlarut-larut gara-gara dikhianatin ini. Dan akhirnya Taiki sama Kiriha ini kerjasama ngelawan Dark Knightmon. Walaupun kalah secara taktik ya, ini Dark Knightmon bener-bener strategis banget sih gelutnya, pakai form Skull Knightmon-nya juga dimaksimalin gitu kan. Dan akhirnya ini pun jujur soal masalahnya di mana dia memang cuma pengen nyari Yu terus pulang, makanya dia nurut sama Dark Knightmon gitu kan. Dan akhirnya di sini Kiriha tuh mengakui kalau Nene itu bukan orang yang egois, tapi dia punya sesuatu untuk diperjuangkan, yaitu tujuan dia untuk bawa pulang adiknya gitu. Jadi akhirnya si Kiriha ini bilang, kamu harus jadi lebih kuat lagi Nene, dan tidak ada cara lain untuk mengurangi rasa sakit selain jadi kuat gitu. Aduh, ini cara Kiriha menyemangati orang lain ya teman-teman. Kemudian setelah ucapan dan tindakannya Kiriha di sini melawan Dark Knightmon, akhirnya Decker Dramon pun tersentuh dan memberikan code crown-nya ke Kiriha karena dia juga merasakan bahwa Kiriha itu mempunyai cinta yang sangat kuat dalam hatinya. Bahkan dia juga ikutan tim Blue Flare setelah ini. Dan terus Dark Knightmon pun akhirnya kabur bawa Nene. Terus Kiriha ngejar. Namun itu hanya jebakan biar si Kiriha ini nyentuh prototype dari Darkness Loader. Dan Gelapan Hatinya dimanipulasi oleh Dark Knightmon untuk menjadi bawahannya. Ya seperti itu. Ya untungnya sih Taiki berhasil menyadarkannya ya teman-teman, dan Kiriha kembali menunjukkan daya tarung yang lebih besar dengan Metal Greymon Cyber Launcher dan juga Decker Greymon. Namun kekuatannya tuh masih belum cukup untuk menghadapi musuh yang sangat kuat dan bahkan lebih kuat lagi seperti Taktimon dengan kekuatan penuh dari Jatetsu Fujinmaru-nya yang sudah dilepas segel. Kemudian setelah pertarungan itu Taktimon dan Taiki terlempar ke dunia manusia, sementara Kiriha dan Nene masih di dunia digital. Berjuang di sana, teman-teman. Kiriha mulai merasa tidak berdaya ketika dirinya mulai menghadapi Death General kan, teman-teman. Dan juga walaupun Taiki kembali, dia nggak berharap begitu banyak di sini. Meskipun begitu, masih ada sosok Digimon yang sangat mengaguminya, yaitu Dracomon, teman-teman. Dracomon ini juga mengajarinya pentingnya menjaga harga diri dan tidak peduli seberapa lemah dan seberat apapun cobaan yang dihadapin. Ya, teman-teman. Jangan sampai kehilangan yang namanya harga diri itu.
harga diri lo adalah suatu yang pantas untuk diperjuangkan dan lain sebagainya. Waduh, benar-benar best ini. Ini membuat semangat juang Kiriha kembali dan Metal Greymon bisa berevolusi menjadi Z Greymon, lalu mengalahkan Dwarf Bigmon untuk selamanya. Udah lebay man. Sejak saat itu Kiriha memberi respect pada Dracomon dan membiarkannya bergabung dengan pasukan Blue Flare. Dia pun di sini juga beraliansi dengan Crossheart ya teman-teman demi mengalahkan Bagra Army. Walaupun tadinya dia juga masih keras kepala kan teman-teman, pengen ngabisin semua Death General yang ada ya teman-teman. Sendirian yang pasti. Bahkan dia hampir kehilangan Metal Greymon gara-gara keegoisannya dia ini. Nah, dari aliansi ini dan juga keinginan Lopmon untuk mengalahkan Neoform Demon, dia mendapatkan kekuatan baru yaitu Double Cross dengan Omega Shoutmon untuk membentuk Shoutmon D-Cross bersama dengan Taiki. Lalu setelah mengalahkan 5 Death General ya teman-teman, setelah mengalahkan 5 Death General, Kiriha merasakan bahwa tujuannya sudah semakin dekat. Jadi dia mengusulkan strategi nekat untuk melakukan speedrun mengalahkan Gravimon. Tetapi dia salah perhitungan karena ternyata Gravimon tuh masih menyembunyikan pasukannya yang ternyata jumlahnya tuh jauh lebih besar daripada yang dikeluarin gitu. Dan juga ya akhirnya Kiriha di sini tertangkap dan mengetahui kebenaran dibalik dipanggilnya dia ke dunia digital, teman-teman. Adalah karena Bagramon. Lalu dia dihasut untuk melawan Taiki dengan iming-iming kekuatan yang jauh lebih besar. Terjadi pertarungan Taiki melawan Yamato ya di sini teman-teman, tapi versi Cross Wars dan berakhir dengan seri teman-teman. Mereka sama-sama membuat Digimon andalan mereka babak belur, ya kan, jadi nggak bisa ngandelin Omega Shoutmon dan juga Z Greymon. Tapi Kiriha masih mengeluarkan Digimon lain seperti Cyber Dramon dan juga Golemon untuk menghabisi Taiki dan yang lain. Kemudian Decker Dramon keluar sendiri untuk menghentikan pertarungan ini, memberi kesempatan Taiki dan Konkon untuk kabur. Terus dia juga pengen ngobrol sama Kiriha tentang alasan kenapa dia mengikuti Kiriha selama ini adalah karena perasaan yang terkubur di dasar hatinya Kiriha, yaitu cinta yang sangat kuat gitu kan. Terus ya akhirnya dia dibantai sama Digimon Kiriha kan. Waduh, ini parah banget sih teman. Tentu sebenarnya Metal Greymon dan yang lain, pasukan Blue Flare yang lain juga nggak pengen ngelawan Taiki dan yang lain, apalagi ngabisin Decker Dramon kayak gini kan. Tapi mereka tuh nggak pernah membantah perkataan Kiriha. Semua Digimon Kiriha tuh patuh sama dia tuh karena mereka semua tuh percaya sepenuhnya pada Kiriha. Tapi sayangnya si Kiriha tuh nggak sadar akan hal itu. Dia cuma nganggep Digimonnya Blue Flare tuh cuma alat buat kemenangan gitu kan. Kalau lemah ya dibuang. Ya kayak dulu banget pas episode 3 kalau nggak salah, si Golemonnya 1 dibuang gara-gara lemah gitu kan. Ya seperti itulah. Kemudian Taiki dan Konkon kembali dan mencoba berbicara baik-baik dengan Kiriha. Lalu Decker Dramon memperlihatkan masa lalu Kiriha, di mana Kiriha itu ya orangnya kayak gitu. Waktu kecil 10 tahun dia cengeng dan bapaknya begitu, ibunya juga berusaha untuk nyayangin si Kiriha gitu kan. Ya itulah. Akhirnya Kiriha di sini juga mau cerita tentang dirinya teman-teman. Taiki paham masalahnya dan ini cuman masalah yang Kiriha sendiri yang bisa nyelesain gitu. Karena ini masalah yang ada dalam hatinya, dan juga kalau Kiriha membuang perasaannya demi kekuatan semata tuh dia justru akan tenggelam dalam kegelapan hatinya gitu. Setelah itu pun mereka diserang oleh Gravimon. Dan Decker Dramon pun melindungi mereka, teman-teman. Shoutmon tuh mencoba menyadarkan Kiriha tentang kekuatan yang selama ini dia cari. Selama ini tuh udah dia milikin gitu, yaitu Digimon dari Blue Flare. Semuanya adalah teman Kiriha yang selalu berjuang bersama dia gitu kan. Mereka semua tuh kagum dan tahu kekuatan yang ada dalam diri Kiriha. Makanya mereka tuh selalu ada buat dia, gak peduli seberapa kasar perlakuannya Kiriha ke mereka dulu, ya kan. Kayak dulu tuh dia bilang, udah nggak apa-apa Digimon gue lemah, ntar tinggal gue buang, gue ganti yang lebih kuat gitu kan. Dulu perlakuan Kiriha kayak gitu teman. Ini membuatnya sadar kalau ayahnya tuh cemas kalau dia tuh terus-terusan lemah, maka dia nggak akan punya teman yang benar-benar bisa dia percaya gitu kan. Dan tentu yang jelas sesuatu untuk dilindungi. Dan kemudian setelah tersadar akan itu,
Kiriha kehilangan Decker Dramon, namun mereka percaya dengan terhubungnya ikatan Kiriha dan Crossheart seutuhnya akan menciptakan kekuatan yang lebih besar, yaitu Great Cross untuk menciptakan Shoutmon Cross Heaven, wujud terkuat dari aliansi Crossheart dan juga Blue Flare. Nah, terus kemudian mereka bersama-sama berjuang melawan Death General yang tersisa. Di sini terlihat Kiriha tuh mulai peduli sama yang lain ya teman-teman. Bahkan dia juga mempercayakan segalanya pada Taiki demi membuat si Yu ini tobat. Sementara dirinya akan menjadi umpan karena powerhouse-nya aja di Taiki sama Nene sekarang. Ini adalah strategi tidak terduga yang hanya bisa dipikirkan oleh Kiriha ya. Setelah membangun ikatan dengan Crossheart seutuhnya. Ini juga maksud dari cinta yang kuat mungkin menurut saya sih. Yaitu Kiriha akan melakukan apapun untuk melindungi temannya. Yes, I respect you. That was totally respectable. Bahkan meskipun Bagramon menganggap dirinya adalah kegagalan dibanding Yu dan Taiki yang punya potensi besar sebagai general, Kiriha berhasil membuat Bagramon menarik perkataannya. Ini berarti Kiriha telah mampu membuktikan kekuatannya dan itulah teman-teman sejatinya, teman. Singkat cerita, pertarungan berlangsung dan berakhir dengan kemenangan aliansi ini melawan Bagramon dan juga dunia digital pun berhasil damai, teman-teman. Di Cross Hunter, Kiriha keliling dunia untuk menghentikan krisis yang akan terjadi. Dia pertama kali terlihat di event besar-besaran untuk menangkap sebuah Digimon bernama Voltdremon. Dan akhirnya dia yang dapet, teman. Itu hunternya udah dikerahin semua ya, teman. Udah dikumpulin, dikerahin, tapi yang nangkep Kiriha. Waduh, itu ambil rezeki orang apa gimana maksudnya. Dan juga akhirnya setelah itu dia ngelanjutin perjalanan dan menemukan anak-anak terpilih dari dunia yang lain yang tersebar di seluruh dunia juga untuk melawan krisis ini. Terus dia akhirnya sama Nene balik lagi ke Jepang untuk nolong Taiki dan kawan-kawan. Sekali lagi nyiptain Shoutmon Cross Heaven dan membuat anak-anak angkatan Tagiru terkesan, kagum, khususnya si Ryoma yang dulu melihat secara langsung pertarungan Taiki melawan Bagramon ya. Setelah Quartzmon dikalahkan, entah kemana dirinya, namun itulah kisah dari tamer yang sangat respectable ini ya. Anda bandingin sama Kyoshiro, wah lah Anda. Oke, sekian dulu, jangan lupa dukung terus channel ini, subscribe-nya jangan lupa, maksain ya. Ini udah ada di G-Vice-nya tadi, udah diaktifin, udah. Bye. 終わったぜ。